Kisah dimulai dengan Dr. Jung Won yang sedih karena adiknya, Eun Seo, mengalami gangguan mental sejak orang tua mereka meninggal. Merasa ada keanehan, ia memeriksa otak Eun Seo dan menemukan hal tak terduga. Di Korea, kasus seperti yang dialami Eun Seo sedang marak. Banyak orang tiba-tiba menjadi agresif, bahkan sampai melakukan pembunuhan. Polisi menduga ini akibat kesurupan massal, sehingga mereka meminta bantuan Pastor Marco. Namun, Marco mengaku tak bisa berbuat banyak dan mengatakan hanya orang terpilih yang bisa menghentikannya. Lalu muncullah tokoh yang dinanti, Kang Bao, diperankan oleh Don Lee, yang menjalankan usaha pengusiran setan bersama dua rekannya, Sharon dan Kim Gun. Mereka dikenal sebagai detektif astral Korea. Suatu hari, Kapten Choi, polisi sekaligus agen mereka, datang membawa klien baru. Klien tersebut meminta Kang Bao menyelamatkan anaknya yang diculik. 이상해 보일 수는 있는데. 너무 걱정하지 마세요. Awalnya Kang Bao menolak karena ia hanya menangani kasus pengusiran setan. Namun, Kapten Choi menjelaskan bahwa anak kliennya diculik oleh gangster brutal yang diduga bagian dari sekte sesat. Kelompok ini sering menculik orang untuk dijadikan tumbal atau anggota. Mendengar itu, Kang Bao dan tim akhirnya setuju. Setelah memberi komisi pada Kapten Choi, mereka pun langsung beraksi. Sesampainya di markas, Kang Bao dan tim terkejut melihat banyak kemaksiatan, dari mabuk-mabukan hingga hal-hal terlarang lainnya. Mereka juga melihat 3 penjaga yang mengawasi tempat itu. Kang Bao pun membagi tugas. Kim Gun bertugas merekam aksi untuk diunggah ke berbagai platform. Sharon si cewek indie menghadapi kekuatan jahat. Dan Kang Bao, tentu saja, jadi tukang pukul. Tanpa basa-basi, Kang Bao langsung menghajar para penjaga. Setelah mengalahkan penjaga, Kang Bao dan tim masuk ruang ritual. Di sana, iblis merasuki anak klien mereka. Melihat kedatangan Kang Bao dan tim, para anggota sekte langsung menyerang. Saat Kang Bao sibuk menghajar para penjahat, Kim Gun menemukan tato aneh di leher mereka. Sementara itu, Sharon mulai membaca mantra untuk menyelamatkan anak klien tersebut. Berkat kerjasama mereka, misi pun sukses. Setelah itu, Kang Bao membakar tempat ritual tersebut. Sepulang dari sana, Kim Gun menunjukkan rekaman tato sekte dan menduga kelompok ini punya jaringan besar. Kang Bao pun memintanya untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, Jung Won terus memantau kondisi Eun Seo yang kini dirawat di ruang isolasi karena menjadi sangat brutal. Merasa gagal sebagai dokter, Jung Won hanya bisa berdoa dan mengenang masa-masa bersama adiknya. Namun tiba-tiba, Eun Seo menghilang dari ruangannya. Jung Won panik, tapi tetap memberanikan diri memeriksa meski tak percaya hal mistis. Saat masuk ke ruangan, ia merinding, dan di saat itu, Eun Seo muncul di belakangnya. Setelah mengalami kejadian di luar nalar, Jung Won mulai terbuka pada hal mistis. Ia bahkan meminta bantuan Pastor Marco, yang juga seorang dokter. Namun, Marco tak bisa membantu karena merasakan ada kekuatan iblis besar dalam tubuh Eun Seo. Ia pun menyarankan Jung Won menemui rekannya, Kang Bao. Setelah mencari tahu, Jung Won mendatangi tempat Kang Bao dan siap membayar mahal demi adiknya. Sayangnya, karena bukan klien dari Kapten Choi, Kang Bao menolak. Apalagi, Jung Won sempat menyebut nama Pastor Marco, yang justru membuat Kang Bao marah. 차라리 빨리 병원을 가세요. 제가 신경정신과 의사입니다. Jung Won lalu memberikan flash disk berisi video-video aneh tentang Eun Seo kepada Sharon, berharap Kang Bao bisa berubah pikiran setelah melihatnya. Kita belum tahu apa masalah Kang Bao dengan Pastor Marco. Namun keesokan harinya, Pastor Marco datang menemuinya. Melihat sang pastor, Kang Bao tampak tak bisa menahan amarahnya. Meski begitu, Pastor Marco tetap memohon agar Kang Bao membantu Jung Won.
yang sudah berjuang keras menyembuhkan adiknya tanpa hasil. Sayangnya, meski telah dibujuk berkali-kali, Kang Bao tetap menolak. Setelah pertemuan itu, Kang Bao teringat masa lalunya. Dulu, ia dan Pastor Marco dibesarkan di panti asuhan yang sama. Kang Bao bahkan menganggap Marco seperti kakak kandungnya sendiri. Selain Marco, Kang Bao juga dekat dengan seorang anak yatim bernama Joseph, yang memiliki kemampuan memanggil jin dan iblis. Meski sering dibuli karena dianggap aneh, Joseph merasa aman karena Kang Bao selalu melindunginya. Namun 15 tahun kemudian, Kang Bao dan Joseph kembali ke panti untuk bernostalgia. Tanpa alasan jelas, Joseph tiba-tiba memanggil iblis Lucifer. Sialnya, iblis itu merasuki tubuh Kang Bao, membuatnya brutal dan membantai semua orang di panti. 모두 죽게 하고 본현장 그날 Joseph berhasil mengusir Lucifer dari tubuh Kang Bao. Setelah kejadian itu, Joseph menghilang tanpa jejak. Pastor Marco pun tak pernah kembali ke panti, seolah tak peduli dengan nasib Kang Bao. Sementara itu, Kang Bao hidup dengan rasa bersalah. Sisa kekuatan Lucifer yang tertinggal dalam tubuhnya membuatnya jadi sangat kuat. Ia pun membuka jasa pengusiran setan sebagai upaya untuk menebus dosanya. 그걸 나중에 바오가 알게 됐고 Kim Gon tampak cemas terhadap bos mereka. Setiap kali bertemu Pastor Marco, Kang Bao selalu berubah jadi pemurung dan pemarah. Namun, Sharon teringat bagaimana Kang Bao pernah menyelamatkan nyawanya dan Kim Gun 5 tahun lalu. Ia pun meminta Kim Gun berhenti terlalu khawatir. Karena seburuk apapun keadaannya, Kang Bao tetaplah orang kuat dengan kemampuan luar biasa. Kenangan itu menyentuh hati Kang Bao. Ia akhirnya setuju menangani kasus Jung Won, lalu mengajak Sharon dan Kim Gun menonton rekaman yang diberikan Jung Won. Dalam video itu, mereka melihat banyak keanehan yang sulit dijelaskan secara logis. Eun Soo kadang bersikap sangat ramah, tapi tiba-tiba bisa marah tanpa alasan. Ia juga sering menghilang di malam hari. Melihat rekaman itu, Sharon menyimpulkan bahwa Eun Soo kemungkinan dirasuki iblis yang sangat kuat. Kim Gun juga menyadari bahwa rumah baru Jung Won sempat dikunjungi oleh beberapa orang bertato, mirip dengan simbol sekte sesat. Mereka curiga, para anggota sekte itulah yang memasukkan iblis ke tubuh Eun Soo. Sementara itu, Kang Bao mulai mencurigai Joseph sebagai dalang di balik semua ini. Tanpa banyak pikir, mereka langsung menuju rumah sakit tempat Eun Soo dirawat. Jung Won menjelaskan bahwa kondisi adiknya sangat aneh. Kadang bisa tidur seharian seperti pengangguran, tapi di lain waktu sangat agresif seperti orang rebutan sembako. Setelah mendengar penjelasan itu, Sharon mulai membaca doa di dekat telinga Eun Soo. Awalnya, Eun Soo merespons seperti orang normal. Namun, tiba-tiba iblis dalam dirinya bangkit dan menyebabkan kekacauan. 너 대답해. 투샤 마하야 이트란. Iblis itu kemudian melarikan diri dengan tubuh Eun Soo dan memanggil bala bantuan untuk merasuki puluhan pasien rumah sakit. Akibatnya, Kang Bao dan tim terpaksa melawan para pasien yang kerasukan. Sementara itu, Jung Won berhasil mengejar Eun Soo hingga ke jalan raya. Tiba-tiba, Eun Soo pingsan begitu saja. Melihat betapa berbahayanya kekuatan iblis itu, Kang Bao menyarankan agar Eun Soo dibawa pulang saja. Jika tetap di rumah sakit, pasien lain bisa ikut menjadi korban. Sesampainya di rumah Jung Won, Sharon telah menyiapkan ritual pengusiran. Ia pun memperingatkan Jung Won bahwa proses ini sangat berbahaya. Apalagi, iblis yang merasuki Eun Soo mampu memanggil iblis lainnya. Setelah semuanya siap, Sharon memulai ritual. Saat itulah iblis mulai menebar tipu daya dengan berpura-pura menjadi Eun Soo yang asli, mencoba membuat Jung Won luluh dan menghentikan proses pengusiran.
Beruntung, Jungwon tidak mudah tertipu. Sementara itu, Sharon mulai panik karena kekuatan spiritualnya sama sekali tak mempan. Ia pun yakin bahwa iblis ini adalah salah satu dari tingkatan tertinggi. Tak lama kemudian Kang Bao mendengar suara aneh dari luar. Ternyata, iblis itu datang bersama pasukannya, anggota sekte sesat yang sama. Tanpa pikir panjang, Kang Bao langsung melancarkan serangannya. 근데 숨어 있어. Seperti biasa, Kang Bao dengan mudah menumbangkan para anggota sekte. Setelah itu, ia kembali masuk untuk melanjutkan ritual. Di dalam, Jungwon terlihat sedih dan mulai putus asa dengan kondisi Eunsu. Meski begitu, Sharon tetap bersikeras melanjutkan ritual. Namun, saat hendak dimulai, Jungwon yang sedang linglung tiba-tiba kerasukan. Untungnya, Sharon berhasil mengusir iblis itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Setelah Jungwon pulih, Kang Bao dan tim mulai curiga bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Sharon pun menggunakan kekuatan spiritual terkuatnya untuk menerawang energi negatif. Tak lama, ia menemukan sebuah dinding rahasia yang dipenuhi tulisan kuno. Dengan seluruh tenaganya, Kang Bao menghancurkan dinding tersebut, dan saat itu juga, iblis dalam tubuh Eunsu kembali bereaksi. 정신이 좀 들어? 잠깐만. Iblis itu justru semakin kuat. Ia bahkan mampu memanipulasi pikiran orang-orang di sekitarnya. Celakanya, targetnya kali ini adalah Kang Bao, yang mulai terpengaruh oleh bisikan dari traumanya sendiri. Akibatnya, Kang Bao kehilangan kendali dan nyaris menyerang Sharon. Beruntung, Kang Bao sadar tepat waktu. Meski lehernya masih sakit, Sharon segera melanjutkan ritual. Namun, iblis itu begitu kuat hingga mampu mengubah cuaca menjadi musim dingin, membuat semua orang terkejut. Di tengah kekacauan, Jungwon yang panik karena khawatir pada adiknya tanpa sengaja merusak segel garam pelindung. Akibatnya, iblis pun berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Kang Bao dan tim segera berpencar untuk mencari Eunsu. Namun, saat mereka terpisah, ancaman dari iblis justru semakin mengganas. Melihat kekuatan iblis yang tak kunjung melemah, Sharon dan Kang Bao menduga masih ada sesuatu yang disembunyikan di rumah itu. Jungwon pun teringat ucapan para anggota kultus yang pernah datang, dan mereka mengaku telah menyimpan sesuatu di gudang. Kang Bao kemudian memutuskan untuk mengeceknya sendiri. Meski dihantui trauma masa lalunya, ia tetap bertahan. Saat tiba di basement gudang, ia terkejut menemukan para anggota sekte sedang melakukan ritual pemujaan iblis. Mereka sama sekali tidak terkejut melihat Kang Bao. Bahkan, mereka menyebutnya sebagai orang terpilih, karena dulu Joseph pernah memilihnya sebagai wadah energi Lucifer. Mendengar itu, tanpa basa-basi, Kang Bao langsung menghajar mereka semua. Meski sempat terdesak, Kang Bao bangkit dan melepaskan kekuatan Lucifer dalam dirinya. Ia jadi jauh lebih kuat dan langsung menghabisi para anggota sekte. Saat kembali ke tempat ritual, Sharon dan Jungwon sudah pingsan, sementara Eunsu berdiri kerasukan. Sharon tersadar saat mendengar iblis itu mengaku ingin jadi raja manusia. Tak tinggal diam, Sharon menggunakan ilmu pamungkasnya, dan ia berhasil mengusir iblis itu yang bernama Duren. Namun, saat setengah dari hawa jahat keluar dari tubuh Eunsu, tiba-tiba situasi kembali kacau. Tak disangka, iblis Duren membuka portal neraka dan memanggil sang raja neraka. Mereka pun berusaha sekuat tenaga mempertahankan tubuh Eunsu agar tidak terseret ke dalamnya. Meski terlempar berkali-kali, Kang Bao dan tim akhirnya berhasil menyelamatkan Eunsu. Untuk menutup portal tersebut, Kang Bao menghantamnya dengan tinju iblis miliknya.
Akhirnya, Eun-soo benar-benar sadar dan terbebas dari pengaruh iblis. Di akhir film, Kang Bao bersama dua rekannya mendatangi markas utama sekte sesat. Mereka bertekad untuk terus membasmi para pengikut sekte dan mencari keberadaan Joseph. Tanpa basa-basi, Kang Bao langsung menyerang, dan film pun berakhir.